Tes suaraku masuk nggak? Iya Kak, masuk. Masuk. Ya. Coba ya, maaf ya sekali lagi Kak Meta mau sapa yang buat cewek-cewek nih. Halo, selamat malam. Halo, malam Kak. Halo Kak. Itu adem gitu, ada gitu. Coba di-onin gitu loh kameranya adik-adikku yang cantik-cantik ini ya. Jangan sampai nanti aku suruh nyanyi nanti ya. Coba on cam ya, teman-teman. Aku mau dengar suara yang cowok-cowok. Ini cowok-cowok kan udah lumayan banyak nih yang on cam ya. Halo, selamat malam. Halo Kak. Malam Kak. Malam Kak. Malam. Halo Kak. Malam Kak. Kalian tahu kan kalau ini adalah webinar lulus akmil gitu loh. Masa kalian sama. Ini kakak narasumbernya nih udah ada bergabung dengan kita. Ketika dia mendengar suara kalian kayak gitu nanti dia kecewa gitu loh. Coba selamat malam gitu loh, yang semangat gitu, oke? Selamat malam. Malam Kak. Selamat malam. Malam Kak. Enggak ya, jadi gini. Kalau misalnya Kak Meta bilang Horas. selamat malam, teman-teman jawab malam gitu ya, oke? Tapi dengan suara yang lantang gitu, oke? Mau laki-laki yang perempuan semuanya bersuara lantang ya. Coba. Selamat malam. Enggak, saya sangat kecewa ya, suaranya itu kayak orang belum makan 5 hari. Horas. Pakai suara dari diafragma gitu. Jadi bulat suaranya. Malam gitu. Pernah nggak lihat akmil tentara-tentara gitu? Coba ya, sekali lagi ya. Selamat malam. Pernah. Malam. Kayaknya karena malam jadi kurang semangat ya. Coba ya, kita ulang. Jadi kita ganti. Kalau misalnya Kak Meta bilang semangat pagi, kalian pagi gitu ya. Oke, coba sekali lagi. Jangan mengecewakan ya. Semangat pagi. Pagi Dong ya. Ini ada yang baru selesai sholat maghrib kayaknya, ini masih ada pecinya di situ. Tinggi pecinya. Sholat Isya Kak. Oh, sholat Isya. Oh iya benar, udah jam 7 ya. Yang cewek mana gitu loh. Raise hand nanti ya. Jadi sebentar, Kak Meta mau menjelaskan tentang rundown kita ya. Jadi nanti bakal ada perkenalan narasumber dulu, baru nanti Kak Meta mau menjelaskan tentang siap kedinasan terlebih dahulu. Lalu nanti ada sesi sharing session ya. Sebelum itu ada quizzes. Jadi teman-teman yang mau mendapatkan saldo OVO silahkan nanti ikut quiznya ya, oke? Jadi untuk 3 pemenang atau 3 orang dengan nilai tertinggi di quizzes itu akan mendapatkan saldo OVO, oke? Setelah itu barulah kita sharing session. Sharing sessionnya itu adalah tanya jawab ya, Q&A. Jadi kalian silahkan boleh bertanya melalui kolom chat atau raise hand. Tapi nanti, oke? Sekarang ini siapa yang di 1 JIMO5 itu silahkan Anda lower hand dulu ya. Dan seperti yang Kak Meta bilang dari awal, pergunakan nama asli. Ini contohnya 1 JI ini nih Kak Meta nggak tahu nih manggilnya apa gitu loh ya. Oke, pakai nama asli ya. Thank you. Sekali lagi Kak Meta mau menyapa teman-teman. Jeremy nanti ya. Coba sekali lagi Kak Meta mau menyapa. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Pagi. Saya ini ya. Sudah 5 webinar yang sudah diselenggarakan selama tahun 2022 ini ya. Baru kali ini pesertanya itu nggak ada semangatnya. Yang on cam ini baru berapa? 1, 2, 3, 4 orang dari 105 peserta gitu loh ya. Sini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari 105. Kemana ini? 90 lebih lagi mana gitu loh. Ini ada Dinda Putri, ada Risa, ada Aidil, ada Muhammad Ihsan, ada siapa lagi nih ceweknya, ada Endariana, ada Mira, nggak on cam, ada Brian Susanto, Nur, IP 15. Mana ini? Coba ya, kalau misalnya Kak Meta bilang, apa kabar? Jawaban kalian adalah luar biasa gitu ya. Apa kabar? Luar biasa. Ya, ada tetap semangat, luar biasa aja bang, gitu loh. Coba ya. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Kak Meta mau Luar nanya, biasa. ini yang asalnya dari Aceh ada nggak? Nggak ada.
Nggak ada. Daerah Medan, Padang, Palembang, Hadir, Kak. Hadir ada. Lampung, Hadir. Riau. Nias, Jakarta, Hadir. ada. Bali, Hadir, Kak. Jawa Barat, Ya, Hadir. Kak. Bali. Hadir, Kak. Hadir. Bali. Hadir, Kak. Jawa Timur, Siapa hadir? Hadir. Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Kediri, Jawa Timur. Iya, Jawa Timur udah lewat tadi, makanya nih standby gitu loh. Blitar. Kaltara, Kalimantan Utara. Kediri. Hadir. Ya, Kediri kan Jawa Timur. Sulawesi, Selatan. Sulawesi Hadir Selatan, Kak, Sulawesi Selatan. Gorontalo, Hadir. Makassar. Makassar. Makassar ada. Raja. Papua, Sidikalang. Papua. Tinggal kan Sumatera tadi udah. Papua, Papua Kak. Maluku, NTT, NTB, Hadir. oke. Mantap ya, berarti kayaknya banyakan dari Jawa berarti ya. Coba kalau gitu aku perbesar. Dari Jawa, Hadir. Hadir. sepi ya. Ini ada 113, tapi suara yang ku dengar dari cuma 3 orang gitu loh, yang mana ini. Baik, karena aku sudah menunjukkan pukul 7:15 ya, daripada kalian pusing mendengarkan dari tadi teriakan-teriakan dari aku ya, dan juga kalian nggak ada semangatnya. Apa? Kita lanjutkan acara kita ya, karena sudah pukul 7:15. Oke teman-teman, jadi sebelum kita masuk nih ke sesi quizzes atau untuk bagi-bagi saldo OVO, kami akan mau memperkenalkan terlebih dahulu nih tentang siap kedinasan dan juga siap jadi ASN. Teman-teman udah follow belum Instagramnya? Sudah. Persyaratannya. Sudah, Kak. Oke ya. Nah, kami juga ada TikTok, jadi teman-teman silahkan ya di follow siap kedinasan di TikTok ya. Oke. Nah, kita di sini adalah webinar bongkar rahasia lolos Akmil di tahun 2022. Nah, kira-kira apa sih perbedaannya siap kedinasan dan juga siap jadi ASN? Jadi siap kedinasan dan siap jadi ASN ini merupakan bimbel ya, CPNS dan sekolah kedinasan skala nasional. Makanya tadi kami nanya, ada nggak yang dari Aceh sampai dengan Papua gitu ya? Karena kita ini memberikan bimbingan belajar serta tryout secara online kepada calon ASN di seluruh Indonesia. Dalam hal ini kalau misalnya teman-teman itu sekolah kedinasan ya, karena kan masih SMA gitu ya. Nah, program belajar di Siap Jadi ASN itu udah banyak banget. Nah, buku-buku ini juga kita sendiri yang bikin dari memang alumni-alumni sekolah kedinasan ya. Ada kelas eksklusif TW Expert, TWK Expert, ada tryout platinum, ada paket instan tryout platinum, ada super prediksi volume 1, 2, dan 3, dan juga ada 100.000 followers dan kita berikan giveaway waktu itu, waktu 100.000 followers. Terus ada banyak flash sale dan segala macamnya. Nah, ini juga kita sering bikin webinar nih, kayak yang sekarang ini. Kita ada webinar tentang materi-materi SKD CPNS dan juga memperkenalkan sekolah-sekolah kedinasan. Kalau 2 minggu lalu ada Akpol, nah minggu ini kita Akmil gitu ya. Apa nih? Nah, pencapaian apa aja sih yang udah dicapai oleh Siap Jadi ASN di debut pertama tahun 2021? Jadi user aktif di website kami itu sudah mencapai 121.714 pengguna dari seluruh Indonesia. Padahal baru 1 tahun debut gitu ya. Nah, kita juga udah mengadakan 5 gelombang dalam membuka kelas online, mulai dari kelas online batch 1 sampai dengan batch kelima. Nah, ini adalah foto-fotonya ya saat kita melakukan webinar. Lalu yang ketiga, kita udah mengadakan kelas expert TU sebanyak 2 kali, kelas expert TWK 1 kali, dan kelas pemantapan SKD sebanyak 1 kali waktu penerimaan CPNS tahun 2021 kemarin. Nah, jadi kalau ditotalkan untuk seluruh siswa kelas online, jumlahnya itu udah lebih dari 2.500 berasal dari seluruh Indonesia, karena kita kan basisnya online gitu.
Nah, perbedaannya apa aja sih Kak siap jadi ASN dan siap kedinasan? Sebenarnya untuk fasilitas, skala, dan juga sistem pembelajaran serta kelas-kelasnya itu sama aja ya. Fasilitasnya ada bimbel dan tryout, skalanya nasional, sistem pembelajaran online. Tapi yang menjadi beda itu adalah program yang dituju. Kalau untuk siap jadi ASN, pastinya untuk teman-teman yang udah lulus kuliah mau masuk CPNS itu siap jadi ASN. Tapi kalau siap kedinasan ini untuk teman-teman nih yang lagi SMA sekarang, yang mau masuk sekolah kedinasan, nah ini cocok banget di siap kedinasan gitu. Oke, sekian kita perkenalan tentang siap kedinasan ya teman-teman ya. Gimana teman-teman? Coba di unmute lagi nih teman-teman. Teman-teman paham nggak yang tadi Kak Meta jelasin tentang apa siap kedinasan dan siap jadi ASN? Paham, Kak. Paham, Kak. Kenapa? Nggak ada semangatnya ya. Aku tuh coba selamat pagi. Iya, paham. Pagi. Malam. Pagi dong. Kan tadi kan ngomongnya pagi ya. Apa kabar? Sehat. Luar biasa. Semangat. Luar Sehat, biasa. Kak. Luar biasa. Ya. Ini teman-teman semuanya masih SMA. SMA. Iya, SMA. SMA. Kuliah. 12 SMA. SMA. Kuliah, Kak. Iya, lagi Ya, semester semester 8. Semester 2, 3, 4. 8 ada SMP. Ini bener nggak sih? Jangan Iya, bercanda ya. Maksudnya kan semester 8. Semester 8 beneran. Ya, umur terakhir. Ada yang SMP beneran? Iro SMP. Kak. Siapa? Gava. Coba on cam mana sih orangnya? Oh, Satria dari Bali nih SMP. Bukan. Kamu ngapain dada-dada? Dada-dada sama siapa sih si Satria nih? Siap beneran Labib nih, Labib mana orangnya si Labib nih? Coba on cam. Vicky SMP. Siap SMA, Kak. Oh, jangan dada-dada. Aku kira mana si Labib tadi. Siap, saya SMP. Coba Tia Ceta ini on cam dong. Iya. Biar kita sekalian kenalan kali ya. Ini luar biasa anak SMP udah mau masuk sekolah kedinasan, luar biasa, boleh ditepuk tanganin ya teman-teman. Apresiasi. Wah, keren. Sekarang kita Mantap. akan masuk ke mini tryout ya teman-teman. Saya Kak Bram, masih SMP, Ida Ayu. Bali ya kayaknya ya. Iya, enggak. Oke, lanjut ya. Perkenalannya udah cukup kayaknya ya. Kita akan masuk ke mini tryout ya. Untuk 3 orang pemenang dengan nilai tertinggi itu akan mendapatkan saldo OVO. Mungkin untuk siapa? Admin boleh silahkan di share screen ini. Ketentuan quizzes. Jadi teman-teman silakan siapkan handphonenya atau laptop ya, pokoknya yang ada koneksi internet. Silakan buka browser dan ketik link s.id/quizwebinar5. Jadi teman-teman nanti masukkan namanya itu nama asli ya teman-teman ya. Terus teman-teman screenshot, nanti juga hasil akhirnya di screenshot. Kenapa harus di screenshot di awal? Karena buat membuktikan bahwa teman-teman itu adalah user yang menang, kalau menang ya. Linknya juga udah dikirim di grup WA. Silakan teman-teman kalau misalnya mau langsung diklik silakan. Tapi kalau misalnya mau buka browser silakan buka link s.id/quizwebinar5. Ingat pakai nama asli lalu di screenshot ya teman-teman. Siapa tahu teman-teman menang. Untuk membuktikan bahwa teman-teman adalah user yang menang itu ya dari screenshot saat login, oke? Jadi jangan lupa screenshot nama teman-teman saat login dan juga screenshot di hasil skor akhir. Karena 3 orang peraih skor tertinggi itu akan mendapatkan saldo OVO. Ya lumayan ya untuk beli makan ya di Grab ya. Oke, Kak. Ya oke. Ih, suaranya dewasa banget nih. Oke, Kayak- siap, Kak. Oke, ini ada 117 orang yang bergabung baru 20-an. Jadi yang lainnya ini mana gitu loh, ya. Sepi banget. Maunya
yang semangat ya teman-teman ya, biar jangan malu-maluin karena ini ada pematerinya, ini ada loh di sini gitu loh. Nanti nggak ada yang nanya nggak seru gimana gitu loh. Nanti nggak ada lagi webinar kalau kayak gini. Jadi teman-teman harus bersemangat ya. Sabar Bu, ngelek-ngelek. Ya, saya sabar kok. Saya menjelaskan ya, nanti setelah quizzes ya, kalau bisa semakin semangat ya teman-teman ya. Bertanya yang antusias gitu loh, yang seru kalau disapa gitu, menyapa balik. Jadi kita seru, webinarnya jadi banyak gitu. Siapa? Ya, jadi bagi-bagi OVO-nya juga semakin sering gitu ya. Jawab. Ini masih 66 orang, masih ada webinar lagi nggak Kak Asla? Nggak tahu deh, ini aja webinar ini sepi gitu loh. Jadi tergantung, kita akan mengadakan webinar selanjutnya apabila webinar ini tuh seru gitu. Ya, baru 70 orang, ini 40 orang lagi ngapain sih? Ada 119 orang loh di webinar ini. Anggaplah 10-nya admin ya, host dan admin serta narasumber. 110 harusnya itu ada gitu loh. Ingat pakai nama asli ya teman-teman ya. Oke, apakah izin bertanya Kak nanti ya Yahuda ya? Nanti ada sesi Q&A, oke? Lagi di jalan Kak, macet. Hubungannya apa? Rashid, nanti kita tanya-tanya nanti. Kan kita mau ini dulu, mau ini, apa namanya, quizzes ya. Semangat banget. Kayaknya. 82 ini 2 menit lagi kamera mulai ya. Teman-teman jangan menyia-nyiakan salam dari Binjai Kak. Iya, salam dari Binjai ya, terserah deh. Oke, kita mulai sekarang. Oke, kita mulai dalam hitungan ketiga, 2, 1, mulai. Oke, di sini Kak Meta akan live report siapa yang juara 1, 2, 3. Jadi teman-teman silakan tetap berkonsentrasi ya, karena aku akan tetap bacot di sini. Oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dalam acara quizzes webinar lolos Akmil tahun 2022, kali ini saya akan membacakan secara live. Siapakah peringkat 1, 2, 3 quizzes secara live ya. Yang pertama ini ada, di posisi pertama ada Ilham. Dia baru menjawab 2 soal dan dua-duanya benar ya. Lalu yang posisi kedua ada Miki Indra Maulana. Oh, ternyata Miki Indra Maulana menyalip ke posisi 1. Ilham turun ke peringkat 2. Disusul Fikania di peringkat 3. Tapi Fikania ini udah ada 2 soal yang salah kayaknya ya. Miki masih memimpin dengan 4 soal yang benar semua, straight 4 questions. Yang Di peringkat kedua terjadi ya. siapa itu? Tolong tenang ya teman-teman ya. Ini lagi live report. Peringkat kedua disalip oleh Rifki Eka. My God, turun Fikania nih. Peringkat ketiga ada Ilham Asrat Satrio. Oh, naik Ilham ke peringkat 2 ya, bersaing dengan Miki. Ini sama-sama 5 pertanyaan bener semua, 5 strikes. Oh, Miki udah 6 strikes ya. Peringkat ketiga Rifki, peringkat kedua Ilham. Ini luar biasa, salip-salipan masih terjadi di peringkat keempat seterusnya. Tapi ingat, yang mendapatkan OVO hanya sampai peringkat 3. Oh, tiba-tiba Wahyu Sutajito datang entah dari mana memasuki peringkat ketiga. Ini luar biasa ya teman-teman. Oh, Ilham dari peringkat kedua menyalip Miki. Jadi Ilham di peringkat pertama nih. Tapi poinnya nggak beda jauh, karena poinnya Ilham sama poinnya Miki hanya bertaut 20 poin saja. Artinya apa? Artinya hanya beda kecepatan aja saat menjawab. Karena makin cepat menjawab itu semakin tinggi poinnya. Miki kembali memimpin di peringkat 1 ya, disusul Ilham dan juga Wahyu. Tapi Fikania ini ada di peringkat 4. Fikania, coba kamu semakin lebih bersemangat lagi, siapa tahu peringkat 3 nih. Tapi Fikania ada yang salah. Sedangkan peringkat 1, 2, 3 ini nggak ada yang salah sama sekali teman-teman. Luar biasa ya ini. Kayaknya siap masuk Akmil. Kurang kelompoknya nyari itu menjadi pengapoyan tepat untuk kedua kalian saya. Kenapa dia? Oke,
Oke, kita lanjut. Di peringkat pertama tetap ada Ilham, disusul oleh Miki di peringkat kedua dan Wahyu di peringkat ketiga. Ilham sudah menyelesaikan 9 pertanyaan, sedangkan Miki baru 8. Oh, Vikania menyusul, tapi langsung disusul lagi oleh Wahyu di peringkat 3 ya. Jadi Vikania bye-bye ya. Ilham sudah selesai menyelesaikan 10 pertanyaan ya. Jadi di peringkat 1, di peringkat 2 ada Miki. 1 soal lagi belum dijawab, dan peringkat 3 ada Wahyu. Ini Wahyu baru menjawab 8 soal. Oke, Miki sudah selesai. Apakah posisi Ilham dan Miki akan disalib oleh orang karena mereka sudah selesai nih ya? Karena tadi si Wahyu masih di peringkat 3. Nih, kita lihat siapakah pemenang kuisis peringkat 1, 2, 3 yang berhak mendapatkan OVO, saldo OVO ya. 2 menit lagi ya, 2 menit lagi kita akan akhiri. Oh seru nih, di peringkat 3 ada Oscar kali ini menyalip Wahyu. Jadi Wahyu sekarang ada posisi 4. Apakah Wahyu atau apakah Oscar atau apakah ada pemain lain yang berhasil masuk ke posisi 3? Karena sepertinya Ilham dan Miki ini udah di posisi aman ya. Oh my god, disusul oleh Jeremy Sandi Patriko ya di posisi 3. Cuco ya, aku kira ada pergeseran lagi nih. Oscar Damos, ini yang tadi macet, ini kayaknya dia dapat ilham di jalanan macet kali ya. Baiklah, sepertinya kita sudah 19.30, sudah saatnya menyelesaikan quizzes ini dalam hitungan 3, 2, 1. Quizzes selesai. Siapakah pemenangnya? End the quiz ya. Mana nih? Belum. End. Yes, selamat untuk Oscar di peringkat 3, Miki di peringkat 2, dan juga Ilham Astra Satrio peringkat pertamanya. Selamat ya kalian bertiga. Silakan screenshot nama kalian dan skor hasil kalian, skor hasil akhir kalian. Kasih tahu ke admin, nanti kalian akan mendapatkan saldo OVO. Yeay! Buat teman-teman yang belum menang ya, terkhusus untuk peringkat 4, jangan patah semangat ya. Mohon maaf Kak, suaranya mengganggu saat sedang mengerjakan. Iya, sengaja memang. Kan tadi saya udah izin dari awal, saya akan live report gitu, oke? Oke, jangan berkecil hati karena bakal ada, ini hubunginya kemana, ke ini, grup WhatsApp, itu kan ada adminnya ya, silahkan ya. Buat pemenang tryout ya, oke? Ulangi lagi Kak. Nggak ada pengulangan, habis saldo OVO-nya nggak ada, dari admin udah habis modalnya ya, oke? Jadi buat teman-teman yang masih pengen mendapatkan saldo OVO mungkin bisa ikut di webinar selanjutnya gitu kali ya, oke? Kalau ada, jadi teman-teman harus semangat di webinar kali ini. Modal dari Kameta nggak? Nama saya nggak pakai H ya, jadi Ameta. Jadi teman-teman yang tadi menang ya peringkat 3, 21, silakan konfirmasi ke WhatsApp ya. Ada linknya, nah nanti silakan kalian isi formulir yang ada di link yang ada di grup WhatsApp, oke? Kak, grup WA-nya masih kepake nggak? Iya. IG kakak, ya, masalah Instagram nanti kita akan bagikan di akhir ya, jadi teman-teman tetap stay tune. Kalian boleh untuk story boleh, tapi tag saya nanti di akhir, oke? Untuk info webinar selanjutnya gimana, makanya silakan follow siap kedinasan. Teman-teman udah pada follow belum sih? Kan udah tanya. Udah follow belum? Sudah ya? Sudah. Baik. Aku tahu kalian anak baik-baik ya. Jadi sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Oke, teman-teman udah boleh. Silakan yang mau bertanya ke kolom. Tapi Kameta mau menyapa-nyapa dulu nih ke pemateri kita ya, atau narasumber kita ya. Yang pertama ada Kak Sheila Melinda Nasution. Halo, selamat malam Kak. Halo, selamat malam. Selamat malam Kak. Terus ada pemateri yang kedua, ada Kak Sheryl Siloy. Halo, selamat malam Kak Sheryl. Kak Sheryl boleh on cam nggak Kak, biar bisa di spotlight? Selamat malam. Selamat malam Kak Sheryl. Ini untuk Kak Jihadnya belum masuk ya? Iya, belum. Masih ada kegiatan.
Baik, jadi teman-teman kajiannya lagi ada kegiatan, jadi diganti sementara oleh Kak Sheryl. Jadi nggak apa-apa, nanti mungkin kalau misalnya kajian masuk, kita bertiga ngobrol gitu ya Kak ya. Ini boleh kenalan dulu untuk Kak Sheila Nasution dulu nih Kak. Halo, selamat malam Kak. Kakak asalnya dari mana nih Kak? Selamat malam, saya asalnya dari Jakarta. Kak Sheila dari Jakarta, lulusan Akmil tahun berapa Kak? Saya lulusan Akmil tahun 2021. 2021, asalnya memang dari Jakarta. Ini udah penempatan berarti Kak? Saya sudah penempatan di Aceh. Oh, penempatan di Aceh. Oke, salam kenal nih. Oke, teman-teman ya, ini ada Kak Sheila Nasution, lulusan Akmil tahun 2021, asal Jakarta, penempatannya di Aceh. Nah, yang kedua ini ada Kak Sheryl Siloy nih. Selamat malam, Kak. Ya, selamat malam, Anika. Kak Sheryl asalnya dari mana nih, Kak? Oh, kalau saya asalnya dari Ambon. Dari Ambon. Ini ya, Provinsi Maluku. Maluku. Ada yang dari Ambon deh kayaknya tadi. Kalau Kakak lulusan Akmil tahun? Kalau kakak sih AAU, Akademi Angkatan Udara. Akademi Angkatan Udara. Iya, 2021 sama juga bareng Sheila, tapi Sheilanya Akmil. Kalau kakak AAU. Oh, seperti itu ya teman-teman ya. Ada teman-teman kayaknya ada yang mau masuk AAU, nanti boleh bertanya sama Kak Sheryl gitu ya. Kak Sheryl udah penempatan berarti Kak? Udah Penempatannya di Satuan Radar 211 Tanjung Kait. Adik-adik yang dari Tangerang mungkin tahu Tanjung Kait, daerah Tanjung Kait. Di Tangerang Tanjung Kait ya. Oke deh. Nih Kak, sebelum teman-teman ini kan udah ada yang tanya ya, tapi sebelum itu Kak Meta, saya mau nanya nih Kak, buat Kak Sheila Nasution dulu nih. Kenapa sih pengen masuk Akmil gitu Kak? Karena kan cewek biasanya kan identik dengan yang girly gitu. Kalau misalnya Akmil tuh rasanya kayak keras banget gitu. Kenapa sih Kak alasannya mau masuk Akmil? Alasannya mau masuk Akmil karena memang saya dari keluarga tentara juga. Jadi yang memang dari kecil itu ada di lingkungan tentara, ya bisa dibilang anak kolong. Jadi ya emang apa yang dilihat tentara, jadi kebawahnya pengennya jadi tentara. Oh, oke. Berarti emang karena dari kecil udah, maksudnya ngelihat orang tua jadinya aduh pengen masuk Akmil aja gitu ya? Sebenarnya awalnya justru nggak ada kepikiran untuk masuk tentara. Tapi karena rezeki dari Tuhan juga berkata lain, ya alhamdulillah masuknya ke Akmil. Alhamdulillah. Ini kalau misalnya Kak Sheryl nih Kak, alasannya mau masuk AAU apa nih Kak? Oh, kalau alasan saya sendiri sih pertama tuh tertarik sama yang namanya pilot perempuan. Kan jarang ya kita tahu kalau pilot perempuan gitu. Jadi terus kenapa pengennya masuknya ke AAU, kenapa nggak penerbang sipil gitu istilahnya, karena salah satu di AAU sendiri kan kita tahu bahwa AAU itu kan pendidikan yang memang pada dasarnya dari pemerintah. Jadi untuk pendidikannya sendiri memang bebas biaya apapun, sehingga itu yang mendorong kakak sendiri untuk masuk di Akademi Angkatan Udara. Luar biasa. Tapi pernah nerbangin pesawat Kak? Kalau nerbangin pesawat pernah. Keren banget. Pesawat apa? Ya karena kalau dulu tuh kita bawa pesawat Cessna, karena dulu itu jadi setiap taruna, istilahnya ya, taruna itu siswa, setiap taruna maupun taruni yang mengikuti pendidikan di Akademi Angkatan Udara wajib melaksanakan latihan terbang, namanya terbang layang gitu. Terbang layang itu dia bawa pesawat tapi pesawat tanpa awak. Oh. Ya begitu. Oke, keren banget ini wanita tapi nerbanginnya pesawat gitu ya, luar biasa. Ke Kak Sheila lagi nih Kak, kira-kira apa sih persiapan Kak Sheila untuk masuk ke Akmil? Kira-kira apa yang harus dipersiapkan nih sama adik-adik kalau mau masuk Akmil? Untuk persiapan masuk ke akademi ya, nggak cuma ke Akmil doang, semua akademi sama. Itu yang pasti fisik yang pertama. Kemudian akademik jangan lupa, akademik itu pasti nanti akan terpakai sampai kamu lulus pendidikan tuh masih akan terpakai akademik. Kemudian kesehatan itu harus tetap dijaga. Lebih baik sampai kamu selesai pendidikan itu tetap dalam status 1 atau status kesehatan pertama yang paling bagus. Jangan sampai ada kekurangan yang lain, itu bisa menambah nilai plus kalian sendiri. Oke. Terus ini sekalian mau nanya nih Kak, karena kan kebetulan Kakak kan pakai hijab nih. Selama pendidikan pakai hijab juga atau enggak Kak? Kalau untuk pendidikan di Akademi Militer itu belum memakai hijab.
Jadi memang ada teman saya juga yang awalnya dulu berhijab, pada saat pendidikan pun dia harus dilepaskan hijabnya. Tapi setelah lulus seperti saya sekarang pakai hijab kembali. Oke, berarti selama pendidikan aja berarti ya Kak? Iya. Oke, kembali nih ke Kak Sheryl nih Kak. Selama Kakak di AAU, itu pendidikannya berapa lama nih Kak untuk di akademi udara berarti ya? Angkatan udara. Ya, berapa lama akademi nih? angkatan udara. Jadi kalau untuk pendidikannya itu kan selama 3 bulan integrasi TNI Polri. Setelah 3 bulan rekan-rekan kita yang akpol keluar selesai. Nah kemudian lanjutnya sama rekan-rekan yang dari TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut sama Angkatan Darat. Nah setelah 1 tahun selesai baru kita lanjut 3 tahun berikutnya di akademi masing-masing. Akademi masing-masing gimana? Jadi kalau akademi masing-masing kan, kalau akademi Angkatan Udara kan di Jogja, Akmil Akademi Militer itu kan untuk Angkatan Darat itu di Magelang, sedangkan untuk Akademi Angkatan Laut sendiri di Surabaya. Baik. Jadi kalau misalnya di Angkatan Udara sendiri Kak, itu ada jurusan-jurusannya dong? Ya, kalau di Akademi Angkatan Atau Udara peningkat? tentu ada, ya istilahnya tuh bukan jurusan ya, tapi lebih ke prodi. Program pendidikan. Jadi kalau misalnya ketika Akademi Angkatan Udara aja ya, tapi semua pendidikan baik TNI maupun Polri, Akmil, Akpol, AAL maupun AAU itu ada tes psiko. Nah dari tes psiko itu baru kita tahu nih, baru dari tim yang memeriksa tahu ternyata anak ini punya kemampuan cenderungnya kemana. Nah setelah itu barulah dia dimasukkan di prodi-prodi sesuai dengan kemampuan yang dia punya. Oke, berarti emang dilihat kemampuan kita ya Kak ya. Berarti tesnya sama semua untuk taruna AAU berarti? Iya, untuk semua taruna. Baik, ke Kak Sheila Nasution nih Kak. Kira-kira pengalaman apa sih yang Kakak rasa tuh kayak, oh ini nggak bakal bisa didapatkan selain di Akmil tuh, kira-kira apa sih Kak? Boleh sharing nggak ke adik-adik? Pengalaman yang menurut saya nggak bisa didapatkan selain di Akmil itu drum bandnya sendiri sih yang saya paling masuk ke hati, karena setelah lulus dari akademi pun kita udah nggak ada lagi rasanya main-main drum band, terus habis itu bisa berkumpul-kumpul dengan satu angkatan sendiri, memakai baju-baju yang khusus, memainkan alat seperti itu secara bersama-sama, itu yang tidak akan bisa diulangi lagi. Luar biasa. Kalau misalnya prodi di Akmil sendiri ada apa aja Kak prodi-prodinya? Untuk prodi di Akademi Militer sendiri, yang pertama ada manajemen pertahanan, yang kedua ada teknik sipil pertahanan, ketiga ada teknik mesin pertahanan, 4 ada administrasi pertahanan. Nah itu dibagi lagi menjadi beberapa korp di per prodi itu. Satu prodi bisa berapa korp? Kalau manajemen pertahanan sendiri hanya khusus untuk infanteri. Kemudian untuk administrasi pertahanan itu dikhususkan di bantuan administrasi seperti ada yang perbekalan, terus kemudian ajudan jenderal seperti saya bagian administrasi, kemudian ada juga polisi militer, kemudian sebelumnya ada CKU untuk keuangan, hukum, dan lain-lain, tetapi untuk di angkatan saya sendiri, hukum dan keuangan itu ditiadakan. Dan saya sendiri administrasi di ajudan jenderal ini, tapi saya bukan di administrasi pertahanan, tapi saya dari teknik mesin pertahanan. Teknik mesin? Saya teknik mesin. Oh, oke. Kalau Kak Sheryl nih Kak, kan kalau di AAU itu persaingan masuknya tuh ketat banget ya. Di tahun Kakak berapa sih pendaftar sama yang lulus masuk akademinya berapa orang? Boleh sharing di tahun Kakak? Oke, kalau di tahun Kakak sendiri, yang untuk chassis taruninya waktu itu 33. Dari 33 ikut seleksi-seleksi yang tembus hanya 10. Jadi setiap angkatan memang hanya ada 10 taruni aja dari Akademi Angkatan Udara kayak khususnya.
Itu per wilayah atau di seleksi se-Indonesia lulus? Itu se-Indonesia. Cuman 10? Jadi dari se-Indonesia 10. Tapi memang gini, kalau untuk masuknya 10 itu, jadi kuota 10 ini belum tentu harus ada yang dari timur, harus ada yang dari barat, enggak. Dia tuh menyesuaikan bagaimana nilainya. Nilainya itu. Sama mungkin ada ada tersendiri ya, seleksi tersendiri untuk mungkin dari putra-putri daerah, itu kuotanya tuh ada dikhususkan, tapi tergantung juga kembali kepada pimpinan yang ada saat itu pengennya seperti apa, karena memang untuk putra-putri daerah biasanya juga ada kuotanya. Kalau misalnya Kak Sheila sendiri untuk Akmil Kak, tahun kakak yang daftar berapa, yang lulus berapa Kak? Untuk Akmil sendiri yang daftar sekitar 33 orang juga dari seluruh Indonesia. Yang diterima 18. Itu yang masuk pusat ya. Itu yang masuk pusat. 33 yang di daerah? Yang di daerah sendiri kalau saya ada saya agak-agak lupa. Cuman kalau dari daerah saya sendiri pun itu untuk calon taruninya pada saat itu sekitar 7 atau 8 orang saja. Dari saya Panda Jakarta. Berarti emang pusat nilainya pusat satu gitu ya Kak? Dari daerah pada pusat? Iya, betul. Oke, terus yang akhirnya lulus cuman 18? Itu 18 bukan yang dari Panda saya aja, tapi yang seluruh Indonesia. Taruni doang? Iya, taruni Akmil. Kalau tarunanya berapa orang? Tarunanya untuk angkatan saya ada 212 orang pada saat ini sudah diterima. Oh, jadi taruninya emang dikit banget berarti? Setiap tahun memang taruni itu paling dikit. Berarti taruni itu di satu kelas bareng atau tetap nyampur? Terpisah. Ada misalnya kalau di angkatan saya teknik mesinnya dari 20 orang 3 orangnya perempuan. Kemudian untuk teknik sipil dari sekitar 30 orang, 2 orangnya perempuan. Kemudian untuk yang administrasi pertahanan, Minhan, itu sekitar 30-an orang, tapi hampir setengah dari 18 itu ada di administrasi pertahanan. Jadi yang masuk teknik-teknik yang sedikit perempuannya. Itu asramanya juga satu kamar sama cowok berarti? Oh, kalau asrama terpisah. Oke. Berarti cuman kelasnya aja gabung, tapi asrama tetap kegiatannya gabung, kelas gabung, belajar gabung, latihan gabung, tapi untuk asrama tempat tinggal tetap terpisah. Oke. Kalau kita ke Kak Sherry lagi nih Kak. Boleh nggak sih dari ini kan adik-adik kan masih SMP, ada yang SMA gitu Kak. Boleh nggak sih dari SMK atau MA daftar masuk AAU itu boleh? Oh oke. Jadi kalau sejauh yang saya tahu sendiri sampai tahun saya waktu seleksi itu penerimaan hanya dari siswa yang lulusan SMA aja. Khususnya dia dari jurusan MIPA. Sejauh ini ya untuk yang akademi angkatan udara sendiri kayak gitu. Oh, IPS nggak bisa? Untuk IPS nggak ada. Oh, oke. Baik, ini Kak, ini pertanyaan dari teman-teman kan udah pada banyak nih ya. Jadi saya mau coba menyampaikan pertanyaan dari adik-adik nih. Sebentar, ini banyak banget. Ini Kak, kayaknya pertanyaan untuk Kak Sheryl nih. Izin bertanya Kak, apakah nilai jasmani di AAU poinnya besar atau kecil Kak nilai jasmani ini? Silakan Kak. Oh oke. Jadi gini deh, kalau kita kan pendidikan itu kan bukan hanya istilahnya kan ada persentasenya. Akademi ada berapa persentase dari 100, berapa persen. Untuk yang dari Samapta ya istilahnya, Samapta atau jasmani berapa persen. Kalau untuk sejauh ini yang saya tahu sih untuk yang jasmani sendiri itu dia poinnya lumayan besar ya. Poinnya lumayan besar sekitar 40%. Dari 100% itu 40% persentase dari untuk penilaian nilai rata-rata ya per pribadi tiap orang. Karena juga selain akademis, Samapta atau fisik ada juga nilai kepribadian.
Nanti didorong dari nilai akademik sama nilai kepribadian. Oke, udah terjawab ya, Anas. Nih selanjutnya untuk Kak Sheila nih. Izin bertanya Kak, tes akademik pelajarannya apa aja ya Kak? Dan di akademi itu pelajaran SMA atau yang dasar? Silakan Kak. Saya mau jawab, untuk akademik pada saat tes itu semua pelajaran yang di-UN-kan selain biologi. Jadi ada fisika, kimia, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kecuali biologi pada saat biologi, itu. Ya, karena terus untuk pelajaran di Akademi Militer sendiri itu sebenarnya dasar, tapi sudah lebih bertingkat daripada di SMA. Dan kita tetap belajar kimia, belajar fisika, masalah ada lengkung atau apa, terus kimia itu ada bahan peledak juga kita buat dan pelajari gitu. Wow, pusing juga ya masuk TNI ya. Karena di sana memang kuliah sambil berlatih, bisa dibilang kayak gitu. Berarti emang dari pagi sampai malam kerjanya belajar mulu ya Kak ya, nggak fisik, nggak akademi, semua dipelajari berarti ya Kak ya, pusingnya. Jadi teman-teman coba pikir-pikir lagi masuk aku. Belajar terus soalnya ya. Semua akademinya sama loh. Iya, akademi, fisik gitu. Semua akademi sama. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Kak, izin bertanya bagaimana mempersiapkan dan melatih mental ideologinya Kak, dan bagaimana cara Kakak untuk meyakinkan diri bahwa AAU jadi jalan bagi Kakak nih, cocok untuk Kak Sheryl nih, silakan Kak. Oh oke. Jadi untuk MI sendiri ya, mental ideologi. Pada dasarnya mental ideologi itu kalau memang kamu yakin, kan kita kan tahu kan, kita kan bentrokan sama yang namanya PKI. Nah, kalau kamu merasa bahwa kamu itu anak Indonesia yang benar-benar mencintai NKRI-mu, ya kamu tunjukkan bahwasannya kamu tuh adalah anak Indonesia yang memang mencintai Pancasila, mencintai NKRI-mu. Jangan kamu tunjukkan bahwa kamu lebih menentang, kamu lebih memberontak. Itu tuh udah menunjukkan bahwa MI kamu tuh bisa saja gagal. Karena yang namanya mental ideologi, dia mau tahu nih seberapa dasar kamu untuk mau menjadi anggota TNI itu seperti apa. Karena kan kamu kan tentara, namanya kamu tentara berarti kamu garda terdepannya Indonesia lah. Kalau misalnya kamu garda terdepan perlindungan Indonesia, kalau mental kamu aja atau istilahnya kamu sendiri nggak mencintai tanah air kamu, gimana kamu mau maju untuk melawan negara lain gitu. Jadi MI kamu harus lebih menunjukkan lah bagaimana kamu mencintai NKRI kamu dengan penguasaan materi. Gila, luar biasa. Itu ya Dewarta ya, kamu harus mencintai Indonesia, jangan ayang doang yang ada kamu pikirkan, tapi kamu harus mencintai Indonesia juga nih. Ini ada pertanyaan untuk Kak Sheila nih. Izin bertanya Kak, untuk prodi jurusan di Akmil seperti alat musik drum band itu bagaimana? Kebetulan tadi Kakak kan main drum band, itu emang prodi ya Kak? Coba boleh dijelaskan mungkin ke Edo Saputra nih. Kalau drum band itu di Akademi Militer, mungkin di semua akademi ya itu bukan prodi, tapi kalau di SMA itu semacam ekstrakurikuler. Jadi dia semacam pelajaran tambahan, cuman tentang musik gitu. Dan itu pun diajarinnya bukan sama pengasuh, tetapi sama senior langsung. Oh, jadi emang ekstrakurikuler aja ya Kak ya, bukan prodi gitu. Bukan. Oke, sudah terjawab ya untuk Edo Saputra ya. Kak Sheryl-nya terputus nih sepertinya. Nah Kak, sekalian ini karena nunggu Kak Sheryl balik nih ya Kak, itu kan tadi ada pembuatan bom, belajar kimia ya Kak ya. Nah arahnya dalam persenjataan atau ketentaraan atau gimana nih Kak, makanya mempelajari kimia ini, boleh kasih bocoran dikit nggak? Seru kayak. Sebenarnya untuk membuat bom itu tidak ya, maksudnya bukan kita diperuntukkan untuk membuat bom, tetapi bagaimana kita mengetahui jika nanti ada bahan peledak, bagaimana kita bisa menjinakkannya. Itu ada pelajaran khusus jihandak namanya, penjinakan bahan peledak. Kemudian untuk mempelajari kimia sendiri nggak cuma masalah bahan peledak, jadi di situ memang layaknya seperti kuliah aja. Jadi kita ada pelajaran kimia, mungkin yang jurusan kimia atau entah apa itu di universitas sipil,
kita pelajarin itu juga, tetapi hanya sebagai dasarnya saja. Jadi kita tetap mengetahui untuk pelajaran fisika, kimia pun masih kita pelajari sampai tingkat 3. Tingkat 3. Maaf baru gabung Min, tadi ada masalah jaringan. Aman Kak, oke. Selamat datang kembali nih Kak Sheryl. Iya Min. Tapi ini ke Kak Sheila nih mau nanya lagi Kak. Kakak berarti pernah jinakin bom? Kalau saya sendiri enggak, karena itu bukan bagian saya. Jadi ada bagiannya di Zeni Angkatan Darat, itu ada bagian jihandak, penjinakan bahan peledak. Ada sendiri. Serem ya. Ada cewek Kak yang masuk jihandak itu ada? Harusnya ada. Mantap buat teman-teman yang cewek-cewek yang mau jadi ini penjinak bahan peledak, jangan cuma menjinakkan buaya saja, boleh masuk. Ya. Ini kita nanya lagi nih ini saya nggak tahu cocoknya ke siapa Kak, tapi ini tes leaders itu maksudnya gimana ya Kak? Sama nggak? Mungkin dari Kak Sheryl dulu, ada tes leaders nggak? Ini apa nih? Leaders itu apa ya? Bentar, saya agak lupa leaders. Leaders. Penelitian personal, Kak. Oh, penelitian personal. Oh iya, silakan berarti Kak. Oh. Itu maksudnya gimana tuh Kak? Oh, kalau penelitian personal itu waktu itu dari POM. Ya, dari POM. Iya, jadi mereka tuh benar-benar, jadi kan sebelum kalian masuk kan kalian ada pembuatan SKCK juga kan. Terus juga ada masukan, istilahnya banyak berkas lah dari situ, kemudian kalian juga ikut psikologi juga. Nah di situ tuh dari leaders tuh bakalan ngecek lagi lebih dalam, ternyata kamu nih ada unsur-unsur apa sih, istilahnya kayak contoh yang tadi saya sampaikan tadi, unsur PKI atau apa yang menunjukkan bahwa kamu tuh pemberontak. Karena pada dasarnya ketika kamu diseleksi untuk masuk jadi tentara, itu tuh bukan hanya sekedar kamu bisa akademis, fisiko kamu bagus, tapi ya salah satunya yaitu kamu harus punya mental ideologi yang baik. Jadi lebih memperdalam. Iya, bisa aja wawancara bisa atau lewat kegiatan yang lain. Oh, jadi harus berideologi ya intinya ya, harus memegang teguh minimal Pancasila berarti ya Kak ya? Iya, betul. Oke, ini kita ke Kak Shailan. Kalau misalnya AAU kan khusus IPA ya Kak ya? IPS aja boleh nih. Nah, ini untuk daftar Akmil Kak, lulusan jurusan IPS tahun 2022 kan bisa daftar ya Kak? Kira-kira keterima dari jurusan IPS tuh ada berapa persen kira-kira? Kalau di tahun saya itu IPS lebih sedikit daripada IPA. Dia cuma dapat kuota di satu kelas, yaitu administrasi pertahanan. Tetapi dulu itu awalnya IPS itu hanya diterima 4 tahun sekali. Tetapi setelah tahun saya, junior saya itu diterima juga IPS. Jadi nggak menutup kemungkinan IPS akan diterima setiap tahunnya, tergantung kebijakan dari pimpinan juga. Kemudian untuk tahun-tahun ini, tahun-tahun kemarin lah, itu penerimaan kuota Taruna Akmil itu jauh lebih besar daripada angkatan saya. Angkatan saya hanya setengahnya dari yang sekarang. Wow. Untuk link Akmil sendiri ada nggak Kak website untuk tahu berita-berita terupdate, kuota berapa gitu? Untuk penerimaan semua rekrutmen itu ada di rekrutmen TNI AD. Rekrutmen TNI AD.ac.id. Oke, jadi teman-teman silakan ya buka website rekrutmen TNI.ac.id ya. Itu berita-berita terupdate seputar TNI berarti ya Kak ya? Iya. Berarti mau itu Akmil, AAU, AAD semua di situ berarti ya? Iya. Oke, jadi teman-teman ya buat tadi ada yang nanya tentang berkas-berkas ya administrasi, itu silahkan dicek langsung di website tersebut, pasti itu update tiap tahunnya karena mungkin setiap tahun ada perubahan sedikit, jadi silahkan cek sendiri di website itu ya. Nah ini lanjut nih Kak, ada pertanyaan dari Ara untuk Kak Sheryl nih. Selamat malam Kak, mohon izin bertanya, setelah menjadi lulus dari AAU, nanti bidang pekerjaannya bagaimana ya Kak untuk Taruni? Ini khusus. Oke. Jadi untuk Taruni ya. Jadi pada dasarnya kan seperti yang tadi saya udah jelaskan kan sebelumnya itu, kalau kalian masuk, kalian kan akan ada pembagian prodi. Nah, prodi kita tuh ada 3, ada elektro, teknik manajemen industri, sama aeronautika. Jadi setelah nanti kita keluar, makasih kita Pak. lulus,
adik mengetahui tentang segala sesuatu lebih kepada keuangan, tentang administrasi, personel, dan lain-lain. Setelah itu kalau untuk aeronautika sendiri, aeronautika ini lebih kepada bidang teknik, entah itu teknik senjata, teknik pesawat, dan lain-lain. Itu adalah 3 korps dasar. Untuk lulusnya seperti apa, tergantung dari 3 korps dasar ini. 3 korps dasar ini yang menentukan. Kalau adik-adik masuk elektro, otomatis adik-adik bisa jadi perwira elektronika. Kalau setelah adik-adik masuk teknik manajemen industri, adik-adik masuk di bagian administrasi, ataupun logistik, ataupun keuangan, bagian keuangan. Kalau adik-adik masuk di aeronautika, adik-adik bisa masuk nanti di teknik persenjataan, gitu deh. Di luar pasukan ya, di luar korps pasukan. Sama juga ada salah satu juga yang namanya korps khusus. Korps khusus itu ada Susintel. Jadi Susintel itu untuk adik-adik yang cewek juga bisa masuk. Yang namanya bisa dari prodi apa aja, mau dari prodi elektro, AE maupun PMI. Tapi semua tergantung kembali kepada psikologi adik-adik sendiri, menunjukkannya tuh lebih kemana. Kalau kakak sendiri dari korps apa sekarang ditempatkannya di bagian apa? Oh, kalau saya sendiri dari korps elektronika. Nah, korps elektronika terus lulusnya jadi perwira elektronika. Tapi ketika kita lulus pun itu pun di korps itu ada juga pembagian subkorps namanya. Karena saya perwira elektronika ada 3 subkorps. Ada subkorps komunikasi, bagian komunikasi. Kemudian ada subkorps radar dengan avionik. Kalau korps radar, ya kayak saya ini. Kalau yang avionik, itu di bagian pesawat. Kalau misalnya komunikasi, yang menangani tentang komunikasi, tentang itu radio, PABX, dan lain-lain. Berarti ini semua untuk pemerintahan berarti ya? Ya, lebih fokusnya untuk NKRI lah. Luar biasa. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ada korps, ada subkorps. Nah teman-teman kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, itu silakan cari di websitenya, mungkin ada dijelaskan di situ ya. Kita lanjut pertanyaannya ini dari Jeremy nih Kak. Selamat malam Kak, izin bertanya untuk jadwal kegiatan di Akmil apa aja nih Kak? Mungkin Kak Sheila bisa menjawab kegiatannya dari pagi sampai malam kira-kira. Jadwal untuk kegiatan di Akademi Militer sendiri, kita bangun mulai dari jam 3 atau setengah 4 pagi. Kemudian dilanjutkan untuk ibadah di tempat ibadah masing-masing karena di Akademi Militer sendiri sudah tersedia tempat ibadah, ada untuk gereja Katolik, ada masjid, ada pura, ada gereja Protestan di satu tempat. Kita hanya berseberangan saja. Nah, itu dilanjutkan setelah ibadah jam 5 itu kita lari pagi. Kita lari pagi sampai jam 6 kita persiapan pembersihan langsung ke rutan. Setelah dari ruang makan, kita akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan jadwalnya yang biasanya dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 4 atau setengah 5 sore. Setelah itu, kalau misalnya ada tambahan jam ekstrakurikuler untuk Branden, kita laksanakan Branden. Kalau tidak, biasanya kita ada pembinaan fisik tersendiri untuk melaksanakan lari terpimpin, bisa 5 kilo atau 10 kilo. Kemudian setelah itu pembersihan dan melanjutkan makan di ruang makan. Kemudian kita ada belajar malam. Ada belajar malam itu dikondisikan dengan kegiatan. Kalau misalnya ada belajar malam tambahan dengan guru atau dosen, kita laksanakan di kelas. Tapi kalau misalnya tidak ada, kita bisa laksanakan di barak kita masing-masing. Setelah itu kita apel malam. Setelah apel malam tidur kan Kak? Istirahatnya pokoknya dimulai dari jam 10 sampai jam setengah 4 pagi. Setiap hari seperti itu? Setiap hari selama 4 tahun. Weekend juga? Kalau weekend kita ada libur, mungkin dikasih libur atau bagaimana, kita biasanya diberikan waktu untuk keluar dari kesatrian. Itu bisa dalam bentuk pesiar yang kita hanya keluar dalam dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam, atau izin bermalam dari misalnya keluar hari Sabtu pulang hari Minggu seperti itu. Oh, adalah berliburnya ya Kak ya.
Baik, Ya, terima ada. kasih nih untuk Kak Sheila dan juga Kak Sheryl. Itu kan tadi kita membacakan di kolom chat ya Kak ya. Ini jujur kolom chat aja itu ada pertanyaannya itu 70 plus. Jadi teman-teman yang pertanyaannya masih mau dijawab, kita langsung aja ya kali ya. Ini langsung ngomong kali jadi lebih dapet feel-nya. Jadi buat teman-teman yang mau nanya langsung ke Kak Sheryl atau ke Kak Sheila, boleh angkat tangan. Nanti Kak Meta tunjuk siapa yang udah banyak yang angkat tangan. Yang pertama angkat tangan ini ada sebentar. Coba si Denny deh karena dia on cam. Coba Denny Andre silakan di unmute. Mau nanya ke siapa langsung kasih tahu pertanyaannya dengan cepat dari sekarang. Ayo. Siap sebenarnya Kak untuk Kak Sheryl. Saya ada status 2 di gigi Kak. Apakah bisa lolos Kak? Terima kasih Kak. Oke deh, jadi untuk permasalahan gigi sendiri ya, kalau untuk masalah gigi tuh kalau menurut kakak ya, ada baiknya segala sesuatu yang bisa kamu recovery dari sekarang atau segala sesuatu yang bisa kamu tangani dari sekarang lebih baik kamu tangani. Karena kalau takes 2 kan istilahnya udah agak inilah mau ke takes 3 kan, jadi kamu mending memperbaiki. Jadi segala sesuatu benar-benar kamu siapkan sehingga ketika kamu mau masuk seleksi kamu nggak ada yang namanya remark dari entah itu dari dalam maupun dari luar tuh semuanya kelihatan baik. Oke, Denny udah cukup jelas ya. Jadi kalau misalnya ada masalah gigi boleh dari sekarang ke dokter gigi. Selanjutnya ini silakan Salma Salsabila langsung di unmute tanya sama siapa, kasih tahu pertanyaannya dari sekarang. Untuk Kak Sheila, setelah lulus akademi militer itu kita bisa masuk ke pekerjaan apa aja ya Kak? Terima kasih Kak. Ya. Oke, akan saya jawab. Untuk setelah lulus dari akademi militer sendiri itu sudah pasti akan bekerja. Dan kalau tadi pertanyaannya tempat atau bagaimana Mas? Posisi mungkin Kak, menjadi Posisi. TNI Kak. Iya dong, kan namanya kamu masuk akademi militer itu kan kamu sebagai siswa taruna itu kan TNI kan, kita udah pakai loreng dari awal dan itu kamu lulus akan menjadi TNI, nggak akan kemana-mana. Terjawab. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini selanjutnya silakan, ini bergeser-gesermu. Rivo Laksmana, silakan tanyanya apa ke siapa dengan cepat dan lantang. Oh, baiklah, izin bertanya Kak. Saya ingin bertanya kepada Kak Sheila dan Sutyon karena saya ingin juga mau sakmil. Di sini pertanyaan saya, kalau cadel gimana Kak? Cadel R gitu. Cadel. Iya. Teman saya ada yang cadel. Kayak mengurangi nilai atau gimana? Rasanya jujur saya sendiri nggak cadel gitu, tapi kayak emang nggak jelas gitu Kak. Ngomong R. Saya jawab ya, kalau misalnya cadelnya nggak terlalu kelihatan justru malah lebih bagus karena teman saya ada yang cadel pol cadel tapi dia tetap lanjut. Jadi itu bagaimana kamu kasih triknya pada saat kamu mungkin tes MIK atau yang wawancara ya. Kalau misalnya yang lain kan tidak secara langsung bertatap muka dengan orang lain gitu, ngobrol atau apa gitu. Tetapi kalau MI wawancara itu kan pasti kamu akan bicara langsung dengan testornya. Itu trik kamu aja bagaimana kamu menyembunyikan cadelmu itu. Tapi kalau menurut saya karena cadelmu juga nggak terlalu parah sampai cuman agak samar-samar aja itu nggak apa-apa karena teman saya banyak juga ada yang cadel. Kidal pun ada. Terus ada kalau persiapan psikotes itu gimana Kak? Soalnya kan saya udah membeli buku psikotes, buku TPA, tapi saya rasa itu belum maksimal. Menurut Kakak gimana yang efektif? Kalau psikotes sendiri sebenarnya di berbagai tempat ada khusus yang buat seperti les pesi ya, ada juga yang mungkin ada bayarannya berapa kayak gitu-gitu. Tapi itu balik lagi ke diri kamu sendiri karena itu psikologi, itu dari mindset diri kamu. Mau kamu les bagaimanapun terus-terusan, tapi kalau misalnya memang dari diri kamu sendiri bukan seperti itu, ya jawabannya akan seperti itu terus karena itu kan menggambarkan personality kamu. Siap, mungkin jadi itu bagaimana saja, kamu melatih itu. Siap, makasih Kak. Oke, terima kasih banyak Rivo untuk pertanyaannya. Selanjutnya kita ke Yuli Siswantoro, silakan unmute, tanya ke siapa, langsung pertanyaannya dengan singkat dan jelas, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Waalaikumsalam. Sheila. Izin bertanya, untuk tes Adiraga itu kan ada 10 gerakan. Nah, apakah 10 gerakan itu diujikan semua? Dan yang kedua, untuk psikolapangan itu bagaimana ya Kak? Terima kasih. Oke, saya jawab ya. Untuk Adiraga pada saat saya tes itu yang dilakukan di laki-laki itu tidak semuanya dilakukan, tergantung kebijakan dari pada saat panitia pusat tersebut. Nggak harus pusat, tapi panitia yang pada saat itu melaksanakan working yang kamu ikuti. Itu tergantung semuanya kebijakan pimpinan. Kemudian untuk kesilapangan sendiri itu yang saya laksanakan itu lebih ke bagaimana caranya otak kamu bermain dengan kesulitan. Jadi misalnya kamu diberikan kotak, kemudian ada beberapa papan, tetapi kamu itu kotak itu kamu bayangkan sebagai harta karun, kemudian ada kolam. Nah, bagaimana kamu sampai ke ujung kolam itu dengan beberapa papan itu dan membawa harta karun itu. Tetapi kalau kamu masuk ke dalam air itu bagaikan sengatan listrik. Nah, kalau misalnya kamu masuk ke dalam air tersebut, misalnya jatuh atau tidak tepat mindset kamu membuat jalan itu dengan papan yang hanya seberapa, itu dinyatakan didiskualifikasi. Jadi bagaimana caranya otak kamu bermain dengan kesulitan yang ada. Oke, luar biasa, itu langsung dikasih tahu loh soalnya teman-teman ya, silakan dicatat, dipelajari ya. Oke, Yulia, boleh dikasih kesempatan ke teman lain ya? Terima kasih Kak. Iya, baik. Selanjutnya ini ada yang nanya nggak dari yang angkat tangan ini ke Kak Sheryl? Siapa yang mau nanya ke Kak Sheryl? Saya Kak. Ya, silakan langsung tanya. Untuk Kak Sheryl, saya mau nanya Kak, untuk tahun ini kan Akmil dibuka ya IPS, apakah untuk tesnya sesuai dengan akademiknya, untuk sesuai dengan ini pelajaran, misalkan IPA dengan kimia dan fisikanya, dan IPS dengan ekonomi, sosiologi dan ekonominya? Mungkin pertanyaannya lebih ke Kak Sheryl apa ke saya? Kak Sheila ya. Sheila Kak. Jangan kebalik, saya Sheila, itu Sheryl. Saya AAU deh. Ya, berarti Kak Sheila aja yang jawab, nggak apa-apa Kak? Ya, nggak apa-apa ya Dargio ya, kita maafkan. Jangan Kak. Untuk pelajarannya itu, tadi pertanyaannya apa saya lupa. Akademiknya apakah sesuai misalkan dari IPA dengan kimia dan fisikanya, dan IPS dengan ekonomi, sosiologi dan geografinya? Iya, itu sesuai. Jadi apa yang kamu pelajarin pada saat misalnya kamu ujian nasional atau apa, itu semuanya keluar di tes akademik. Sesuai dengan jurusan kamu masing-masing. Ada IPA, IPS, itu akan keluar. Untuk IPA kecuali biologi ya. Iya Kak, baik. Terima kasih Kak. Oke, udah terjawab ya. Nah, ini yang mau nanya AAU, nggak usah saya bilang nama deh. Yang mau nanya AAU siapa? AAU. Saya mau nanya AAU, Ara. Ara, ya silakan lanjut. Iya. Mohon izin untuk mengaktifkan video. Iya, silakan. Dari tadi, Kek. Ya. Selamat malam, mohon izin bertanya. Jadi, kalau dulu, kan saya kan taunya kan TNI itu nggak ada ya, kayak buat taruninya tuh kan nggak ada, karena memang kayak dikit banget, tapi saya ternyata taunya sekarang ada nih. Nah, waktu tes itu banyak banget gak sih Kak yang daftar? Kayak sebanyak apa yang daftar, terus sampai yang keterima tuh ternyata cuma 9 orang, 8 orang, 10 orang, nggak sampai puluhan orang gitu. Saya pengen tahu seketat apa persaingannya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Dek Ara. Jadi gini, pada dasarnya Dek gak usah takut bayangan ya. Kalau pertanyaan kayak gini nih kadang mikir, aduh masuk kuota nggak ya? Nggak usah takut bayangan. Kalau dari kakak sendiri nih, kalau yang namanya persaingan pasti kan banyak. Semua orang pasti banyak yang pengen masuk. Untuk kuotanya, kalau kuota yang sebelumnya, kalau dari Panda sendiri kan pasti banyak. Diseleksi lagi, kemudian masuk ke pusat, kenapa sampai dapat 10 ataupun mungkin bisa kurang dari itu atau mungkin lebih, karena memang mereka itu yang berkompetensi, mereka punya
kemampuan untuk itu. Mereka sudah mengasah, mereka sudah mempersiapkan. Jadi sebenarnya kamu nggak usah takut bayangan. Kalau kamu merasa kamu sudah mempersiapkan dengan matang, entah fisik kamu, entah akademik kamu, entah psikologi kamu, ditambah lagi satu hal, selain kesiapan pasti kamu perlu doa. Doa itu yang paling utama kalau dari kakak ya. Karena mau sehebat apapun kamu persiapan, tapi kalau Tuhan itu tidak mengizinkan kamu untuk ke arah situ, kamu nggak bakalan juga ke arah situ deh. Karena untuk dari, kalau kakak pengalaman sendiri, karena semua itu diimbangi. Semua itu pasti berimbang. Ketika kamu berusaha, pasti kamu juga mendapatkan hasil yang baik kan. Jadi untuk masalah persaingan ketat, persaingan itu bukan dari orang lain. Persaingan itu dari diri kamu sendiri. Kamu mau nggak memacu diri kamu untuk menunjukkan yang terbaik itu. Kalau kamu merasa kamu, saya nggak bisa nih, jangan mengatakan hal buruk ke diri kamu sendiri ya. Kalau kamu pengen baik, kamu harus mengatakan sesuatu yang baik untuk diri kamu sehingga itu berpulang ke kamu. Sama nggak usah takut, udah yang penting kamu persiapan matang, sama kamu berdoa. Itu aja 2 kunci dari kakak, karena sama kakak dulu tes pun, memang persaingan banyak. Kakak jujur, kakak dari Maluku, dari yang pojok, dari kakak juga nggak tahu deh TNI AU tuh kayak gimana. Tapi puji Tuhan, memang Tuhan menunjukkan jalan bahwa ini kamu kesini nih. Kakak ikut seleksi, kakak juga nggak tahu itu seleksinya seperti apa, ya udah ikut aja. Tapi kakak berdoa, kakak tanya, kan semua kan kita kan berdoa ya, kita tanya Tuhan sebenarnya pengen apa sih ke kehidupan kita masing-masing. Dari situlah Tuhan menunjukkan memang kamu punya jalan di sini. Jadi apapun yang kamu kerjakan, kamu doakan. Kalau memang Tuhan tidak berkehendak kamu untuk masuk ke situ, ya udah, kita nggak bisa memaksakan. Hanya kita dapat berlapang, kita bisa mensyukuri. Jadi yang penting pesan kakak itu kamu persiapkan matang, sama kamu doakan yang kamu persiapkan itu. Itu aja. Oke, luar biasa. Udah paham ya Ara ya, kamu jangan kalah sama bayangan. Oke, kita lanjut. Ini luar biasa, kita udah dikasih bocoran soal, udah dikasih motivasi. Kalian kurang apa lagi di webinar ini? Coba sekarang saya mau lihat nih Muhammad Khalid nih, sepertinya udah mulai ngantuk nih. Silakan kamu yang nanya, cepet. Halo Kak, selamat malam. Izin tanya Kak untuk Kak Sela. Ya. Kak Sela, untuk lulusan Akmil sendiri, kalau ingin masuk ke cabangan infanteri, apakah kita bisa memilih sendiri atau kita dipilih oleh atasan? Itu aja Kak, terima kasih. Oke, saya jawab. Untuk misalnya kamu mau memasuki ke cabangan yang kamu pengen, yang kamu bilang tadi infanteri ya, itu akan ada dilaksanakan psikologi. Jadi psikologi itu nggak hanya pada saat kalian daftar sekali aja habis itu sampai pendidikan, itu nggak ada, itu no. Jadi setiap di tingkatan itu pasti kalian akan dilaksanakan psikologi guna melihat bagaimana standar psikologi kamu menurun,kah atau dalam keadaan tetap atau malah meningkat. Jadi kalau misalnya kalian menurun pun akan dilakukan tinjau ulang, psikologi ulang gitu, untuk ditinjau kembali. Kemudian untuk mau masuk ke infanterinya itu tergantung psikologimu lagi. Kalau misalnya memang psikologimu mengarah ke satuan tempur, kamu bisa masuk infanteri. Tetapi kalau misalnya psikologimu lebih masuk ke misalnya kayak elektrik atau kayak penerbangan atau apa, kamu mungkin bisa dimasukkan ke cabangan perhubungan atau penerbangan seperti itu. Jadi tergantung ke psikologimu lagi. Ya Kak, terima kasih. Baik. Sama-sama. Sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya, ini ada Kak Jihad udah bergabung dengan kita. Selamat malam Kak Jihad, mungkin boleh di on cam Kak biar bisa di spotlight. Halo, selamat malam. Ya, admin boleh mungkin di spotlight biar bisa teman-teman yang lain ngelihat Kak Jihadnya. Kita mau kenalan dulu, karena tadi Kak Jihad ada sedikit kegiatan ya teman-teman ya, jadi agak terlambat masuk. Kita mau kenalan sama Kak Jihad. Halo Kak. Halo, sebentar, saya lagi ganti background, belum ketemu background. Nggak usah pakai background, nggak pakai background saya tembok. Ya. Sorry. Udah ya? Iya, selamat malam Kak Jihad. Selamat malam. Kak Jihad boleh perkenalan diri dulu Kak. Kak Jihad ini apa? Akmil kah? AU kah? Tahun berapa? Silakan boleh biar teman-teman bisa tahu Kak.
Ya, nama saya Muhammad Jatuh Sabila Katamsi, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2021. Oh, Angkatan Udara. Akan juga. dari serial Siloyo. Ya, Kak Jihad ini udah penempatan di mana nih, Kak? Sekarang saya di Biak, Papua. Iya, Biak ya. Ya, saya sekarang penempatan di Biak, Pak. Biak. Papua ya. Iya, di Biak, di Papua. Luar biasa nih, jauh. Udah jam berapa nih di sana, Kak? Jam 10 ya? Sana udah setengah 11 malam kalau sekarang. Gak apa-apa ya, Kak, ya. Masih semangat ya, Kak, karena ini lagi sesi tanya jawab. Nanti mungkin teman-teman ini makin semangat nih, karena tadi kan yang cewek-cewek ya, mungkin yang cowok-cowok ini mau tanya sama Kak Jihad nih kayaknya. Coba langsung aja ke Q&A ya, Kak. Oke. Silakan untuk Rama, saya berikan kesempatan Rama mau nanya ke siapa, silakan. Selamat malam Kak, izin bertanya ke Kak Sheila tentang Akmil. Saya juga dari penerimaan Kodam Jakarta, ingin bertanya untuk kuota sendiri dari Jakarta ke pusat berapa ya Kak? Sama persentase bobot dari akademik, jasmani sama psikotes itu berapa persen setiap itunya? Terima kasih Kak. Oke, saya jawab. Untuk penerimaan, saya nggak bisa bilang secara pasti karena tahun saya dengan tahun ini pun akan jauh berbeda kuota yang akan diterima. Jadi mungkin kamu bisa lihat lagi ke website yang dari Pandajaya. Karena saya sendiri sekarang ada di Aceh, jadi saya tidak monitor yang ada di Pandajaya. Karena kalau sudah 5 tahun berjarak itu, kuotanya akan berbeda, apalagi sudah banyak pimpinan yang berganti. Jadi kebijakan untuk penerimaan calon taruna pun akan banyak yang sudah berubah. Kemudian untuk tadi nilai akademik dan jas ya. Izin Kak, sama psikotesnya. Bobot persentasenya. Kalau untuk persentasenya sendiri saya juga belum tahu karena untuk tahun ini pun banyak yang berubah. Dari penerimaan sendiri banyak yang berubah. Karena saya juga di bagian penerimaan working, itu pun kalau untuk persentasenya yang intinya, yang kamu tadi tanyakan, akademik, PESI, sama JAS itu nilai inti dari semuanya. Dan kesehatan, itu yang paling inti. Itu yang paling inti. Jadi sebisa mungkin nilai-nilai yang tadi kamu bilang itu yang harus kamu tingkatkan nilainya. Jangan sampai bobotnya di bawah. Dijawab? Siap. Dijawab. Terima kasih Kak. Jawab ya Rama ya. Baik, selanjutnya ini yang lagi raise hand, ada yang mau nanya ke Kak Jihad? Siapa nih? Arya, silakan langsung Arya on cam. On mic. Halo Kak, saya mau bertanya ke Kak Jihad Kak. Iya, silakan. Kalau dia itu pada waktu tesnya kan ada tes wawancara Kak. Apakah ada pertanyaan apa motivasi untuk masuk ke Akademi Angkatan Udara dan mungkin minta tips untuk menjawabnya kalau misalnya ada. Terima kasih. Silakan Kak, tips nih wawancara. Terima kasih ya Diwangkara. Kalau pertanyaan tentang wawancara di semua akademi itu tergantung yang nanya itu gimana. Jadi sebenarnya bukan tentang kalian jawabnya gimana, tentang pertanyaan nanti yang dikhawatirkan tuh bukan tentang pertanyaannya apa, tapi bagaimana first impression kalian ketika kalian menghadap ke yang bertanya tersebut. Jadi yang paling penting gimana sikap kalian pertama menghadap. Kalau masalah pertanyaan itu pasti setiap orang punya jawaban tersendiri. Kalau kamu punya niat, kalau kamu punya tekad, pasti pertanyaan-pertanyaan sesulit apapun itu pasti bakal bisa kejawab. Kalau tentang motivasi, nggak semua orang bakal ditanya itu. Kembali lagi yang saya bilang, tergantung first impression kamu. Kalau kamu udah datang dengan tegap, meyakinkan, paling nggak ditanya apa-apa, paling kamu yakin buat masuk Akademi Angkatan Udara, kamu yakin buat masuk jadi TNI, paling itu. Tapi kalau kamu datang pakaiannya tidak rapi, datang wajahnya kurang semangat, ya mungkin pertanyaannya banyak yang melenceng-melenceng. Jadi yang paling penting bukan tentang apa pertanyaannya, tapi tentang bagaimana first impression kamu waktu wawancara.
Baik, Kak. Oke, itu ya bukan cuma untuk Arya ya, teman-teman yang lain juga. Jadi harus first impression-nya ya, senyum, tatap mata, yakin aja dulu meskipun isi otak ngangong-ngangong, yang penting yakin aja dulu, oke? Baik, selanjutnya karena tadi udah laki-laki nih ada Amalia Tazkiyah, silakan ditanya. Nggak kedengaran, suaranya kayaknya mikrofonnya ini. Coba jangan pakai headset deh, lagi pakai headset ya, soalnya nggak masuk. Halo Amelia. Mungkin nggak masuk suaranya. Amalia coba chat aja deh ya. Kayaknya suaranya nggak masuk. Kita beralih dulu kali ya. Cancel dulu aja Kak. Ini bukan GoFood. Gimana nih cancel aja dulu. Nanti kamu boleh. Amalia silakan chat di ini ya. Di kolom chat ya. Aku lower dulu. Kita ke Muhammad Rizal Fikri. Silakan Muhammad Rizal Fikri untuk bertanya ke siapa dan pertanyaannya apa, silakan. Baik, Kak, makasih Kak. Izin bertanya Kak ke Kak Jihad. Kan gini Kak, untuk jadi siswa taruna itu harus punya mental health yang sangat baik Kak, karena mulai dari tes sampai pendidikan nantinya itu harus mental health yang baik Kak. Bagaimana, apakah ada cara Kakak untuk menyiapkan itu atau bagaimana Kak? Makasih Rizal buat pertanyaannya. Mengenai mental yang baik. Mental yang baik tuh terbentuk karena niat awal dari kamu. Kamu tuh masuk akademi karena emang tekad kamu. Semua sekolah ya, saya nggak bahas tentang akademi, tapi semua hal kehidupan setelah ini yang kamu jalanin ke depan itu semua tuh tergantung niat kamu dari diri sendiri. Kalau niat kamu emang udah lurus, niat kamu emang punya tujuan di apa yang akan kamu raih, mental itu bakal terbentuk sendiri. Tapi kalau memang kamu masuk ke suatu instansi, tapi karena itu paksaan atau karena itu bukan keinginan diri sendiri, itu pasti mentalnya juga nggak bakal terbentuk. Tapi kalau dari awal kamu punya niat buat masuk situ, punya keyakinan, tekad yang kuat, itu mental tuh bakal terbuat sendiri. Itu aja Bu, yang bentuk dari keyakinan dan niat awal. Mental tuh nggak bisa dibuat dan nggak ada caranya buat ngebentuk mental. Mental itu cuma bisa dibuat atau terbuat dari apa yang niat kamu dari awal dan tujuan apa yang kamu terapkan di akhir setelah kamu menjalani perjalanan itu. Terima kasih. Sudah terjawab Rizal? Ya, sudah terjawab ya. Terima kasih banyak nih Kak Jihad. Selanjutnya ke Harun Simbolon. Silakan di unmute. Tanya sama siapa? Silakan. On cam kalau boleh ya. Izin bertanya Kak untuk Kak Seli, untuk kaki bebek itu Kak. Iya, Kak Sheila. Oh ya. Untuk kaki bebek itu Kak bisa diatasi Kak atau langsung patah gitu? Apa? Ulangi. Kaki telapak bebek Kak. Kapalan. Apa? Tapak bebek. Kalau yang saya kaki bebek. Telapak bebek. Kak, telapak kaki bebek. Iya. Flat foot gitu Kak, maksudnya mungkin Kak. Oh, iya. Makasih pertanyaannya ya. Akan saya jawab untuk tapak kaki yang rata itu kalau untuk diterima atau tidaknya itu tergantung pimpinan lagi, tetapi di angkatan saya dulu pada saat tes itu jadi pengurangan nilai bahkan digagalkan. Makasih Kak. Mungkin paling maksimalnya mungkin tidak diloloskan, tetapi ada juga yang diterima tetapi memang pengurangan nilai, jadi nilai dia akan lebih di bawah daripada teman-temannya yang lain begitu. Terjawab ya Harun ya. Siap, makasih Kak. Baik, kita langsung ke Naufal Fakhri, silakan. Siap, selamat malam. Izin bertanya ke Bang Jihad. Oke. Zaman kakak tes dulu, apakah kakak pernah merasa kayak ada kesulitan gitu untuk melakukan tes maupun itu semaptaan atau akademik? Dan mungkin kakak ada tips untuk mengatasinya? Terima kasih. Makasih pertanyaannya tadi tentang kesulitan ya.
saya tuh ngalamin buat tes itu ya sulit karena saya berangkat dari daerah bukan daerah kita kayak TNI. Saya buta tentang TNI itu apa karena dulu niat saya itu pengennya kuliah. Jadi saya nggak tahu tentang tentang perjalanan tes TNI itu, tes daerah apa, tes pusat apa, saya nggak tahu. Pangkat pun saya nggak tahu, tentang pangkat tentara pun nggak tahu. Pokoknya saya buta tentang tentara. Ya semua itu susah, sulit, tapi karena kembali lagi yang saya selalu bilang dari awal, kalau kita udah niat punya tekad buat nyelesain apa yang kita udah jadi tujuan, ditetapin jadi tujuan kita. Saya belajar dari awal. Saya banyak kekurangan, sama tadi saya sekalian bantu jawab di jawabannya Kak Sela. Saya banyak kekurangan. Saya pernah operasi di perut, saya ada bekas jahitan di perut. Saya banyak kekurangan. Tapi kalau kayak Kak Seril tadi saya dengar bahwa kalau Tuhan udah nunjukin jalannya, kesulitan-kesulitan apapun itu pasti bakal bisa terhalangi. Dan buat tips-tips buat gimana caranya buat nyelesain kesulitan-kesulitan itu, ya dengan belajar. Kalau kamu udah niat pasti mau belajar. Sebenarnya semua tuh berawal dari niat dan tekad kamu sendiri. Kalau tanpa niat dan tanpa tekad, everything is bullshit. Kamu gak dapat apa-apa kalau tanpa niat dan tanpa tekad. Ingat ya, tanpa niat everything is bullshit. Quote nanti. Terima kasih jawabannya, Kak. Iya, terima kasih jawabannya. Selanjutnya Dio Pranando, boleh mungkin di open cam, Dio. Gak ada orangnya. Dio. Sebentar Kak. Oh iya. Nah, Mama. Silakan tanya ke siapa itu backgroundmu? Salah Kak. Teman. Iya. Hapus dulu ya. Iya Kak. Silakan tanya ke siapa, pertanyaannya apa dengan jelas dan singkat. Silakan. Izin bertanya untuk Kak Jihad. Kalau untuk mengambil bagian penata rama itu apakah ada syarat-syaratnya, Pak? Aduh, jauh sekali udah ngomongin penata rama. Udah coba masuk dulu saja jadi taruna itu. Seleksi dulu deh. Maaf banget ya. Jadi ya boleh. Di tengah sana. Boleh. Nggak salah sih pertanyaannya, gimana sih jadi artinya dia punya niat dan punya tekad buat jadi masuk taruna. Tapi saya aja dulu belum pernah tahu tentang akademi, tapi kalau kamu udah tahu tentang itu berarti satu langkah kamu lebih depan daripada teman-teman kamu, berarti itu lebih bagus. Tapi kalau saran saya, kalau buat pertanyaan kayak tentang nanti kehidupan akademi itu gimana, nanti dulu. Nanti semua tuh kamu bakal tahu seiring berjalannya. Kayak kalau kamu masuk akademi itu, kalau ya semualah, kamu masuk stand, stage, ataupun itu kayak kita ibaratnya kita kan nggak bakal tahu ada apa di tangga kedua sebelum kita napak tangga pertama. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan kayak mau jadi penata rama nanti dulu, kan masih ada seleksi masuk dulu. Nah, kamu belajar seleksi masuk dulu, nanti perlahan naik ke tahap kedua kamu bakal tahu tuh jadi penata rama apa aja. Naik tahap ketiga nanti kamu bakal tahu tuh korp apa lagi, pembagian korp apa, tentara. Setelah jadi taruna tuh harus apa sih, apa wibawa yang kita jaga, apa kehormatan yang kita jaga, kehormatan yang kita bawa, atau marwah yang ada dalam diri kita sebagai taruna itu apa. Naik lagi ke tingkat paling 4 atau tingkat akhir, nanti kamu bakal tahu kehidupan jadi tentara sesungguhnya tuh gimana, bukan yang dimanja, kehidupan yang nanti kamu kehidupan di pelosok, atau kehidupan yang ditempatin di tempat-tempat yang jauh dari kata kota. Jadi kalau saran saya, kamu nggak salah tanya tentang kayak gitu, cuma lebih baik kamu napakin di tangga pertama dulu sebelum kamu lompat ke tangga ketiga, karena takutnya nanti kamu keseleo di tangga kedua. Terima kasih. Iya, gitu ya, Dio ya. Jangan terlalu jauh. Tapi nggak apa-apa ya, berarti Dio udah tahu nih kayaknya. Satu langkah. Iya, kehidupan Apnil nih.
Terima kasih banyak nih untuk Kak Jiat, Kak Sheila, dan juga Kak Sheryl untuk menjawab pertanyaan ini. Mohon maaf nih adik-adik ya, bukannya Kak Meta nggak mau memberikan kalian akses untuk bertanya tuh enggak. Tapi sekarang udah pukul 20.32 gitu loh, udah 8:30. Kalian anak SMA, anak SMP itu tidur tuh nggak boleh di atas jam 10 gitu loh. Apalagi Kak Jiat di sana udah mau ganti hari kayaknya di tempat Kak Jiat gitu. Jadi kalau misalnya nanti kita nanya-nanya terus nggak selesai-selesai ini. Jadi buat teman-teman ini kan ada Wahyu, ada Jeremy, ada Rivo, Vincent, Ananda yang masih angkat tangan, dan juga pertanyaan-pertanyaan ada di chat Yeskiel yang kelas 9 tapi udah nanya mau masuk IPA atau IPS gitu ya. Kalian boleh tanya ke Instagram mungkin ya Kak ya. Kakak-kakak bertiga boleh nggak sih share Instagramnya biar di follow adik-adik ini, terus nanti di DM nanya-nanya tentang Akmil dan AAU, boleh nggak Kak? Boleh. Boleh. Boleh ya Kak ya. Kak Jiat boleh ya Kak? Ya boleh. Boleh. Kayaknya Kak Jiat ragu-ragu nih kayaknya. Ragu. Selebgram kayaknya nih Kak Jiat. Mana ada selebgram? Yuk, jadi buat teman-teman ya, ini yang terkhusus dibalas atau enggak? Dibalas, yes. Balas dong. Kamu udah langsung pesimis gitu loh. Kamu jangan pesimis dong. Nih ya, buat teman-teman silakan di-follow. Nanti mungkin Kak Sheila, Kak Sheryl, dan juga Kak Jiat boleh drop account-nya di kolom chat ya, @apa, silahkan teman-teman follow. Masalah di fallback atau enggak itu urusan belakangan ya teman-teman ya. Yang penting apa, kalian nanya dijawab, kalian dapat ilmu, ada bocoran apa aja harus dipelajarin gitu ya. Saya follow IG Kak Meta, nggak di fallback. DM aja DM aja, nanti kita fallback langsung right away ya. Yes, masih kelas 9 udah main Instagram nih. Ini efek samping anak SMP main Instagram nih pasti nih. Baiklah, terima kasih banyak untuk Kak Sheila, Kak Sheryl, dan juga Kak Jiat untuk sharing-sharingnya. Mungkin sebelum penutupan nih ya Kak ya, mungkin dari Kak Sheila dilanjut Kak Sheryl dan dilanjut Kak Jiat, boleh ngasih kata-kata motivasi buat teman-teman, buat adik-adik ini biar kayaknya dari tadi tuh yang ditanya tuh mental gitu loh. Jadi penguat mereka lah gitu. Silakan dimulai dari Kak Sheila, silakan. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Di sini saya akan memberikan motivasi sekaligus pengalaman sedikit dari saya terkait dari tadi banyak yang bilang tentang mental. Benar apa yang dikatakan oleh Kak Jiat, terus Kak Sheryl, itu benar-benar kata-kata motivasi yang mungkin sudah banyak diberikan. Tambahan dari saya, kekurangan apapun yang ada di diri kamu itu nggak akan menutupi usaha yang kamu buat. Jadi misalnya kamu memang menginginkan sesuatu dengan bersungguh-sungguh, atau memang kamu sangat ingin mencapai itu walaupun kamu punya banyak kekurangan, Tuhan nggak tidur, itu insya Allah bisa tercapai kalau misalnya memang beri hati, pikiran, semuanya balance atas usahamu, atas tindakan usahamu. Dan kalau boleh saya bilang, saya pun ada kekurangan, tetapi saya bisa kok sampai di titik ini. Saya punya riwayat retak kaki juga ada, terus saya juga ada riwayat yang lain, tetapi saya sampai sekarang bisa untuk melanjutkan pekerjaan sampai saya sekarang sudah menjadi TNI Angkatan Darat. Terima kasih banyak Kak Sheila, ingat ya, Tuhan tidak pernah tidur ya. Kalau Kak Sheryl, silakan Kak, mau ngasih kata motivasi untuk teman-teman sekalian, silakan boleh. Oke. Jadi adik-adik, yang tadi udah Kakak sampaikan lah beberapa pertanyaan yang adik-adik tanya tadi. Intinya pesan Kakak itu satu, yang membuat kamu gak sukses adalah kamu itu gak pernah mau coba. Ketika kamu tahu kamu punya kurang, kamu jadi underestimate sama diri kamu sendiri, jadi gak confident gitu kan. Kalau dari Kakak, yang penting buat kalian adik-adik, entah kalian punya kekurangan atau kelebihan, percayalah semua itu udah Tuhan siapkan dan Tuhan rencanakan itu untuk pekerjaan Tuhan buat kalian. Yang penting kalian satu, semua itu akan diiringi dengan kesiapan kalian yang matang. Mau kalian segimanapun itu, tapi kalau kalian pun gak siap dengan baik mematangkan kesiapan kalian, semua itu gak bakalan berjalan. Dan satu yang pasti yang Kakak tekankan adalah kalian berdoa. Karena apapun itu yang kalian siapkan, kalau Tuhan menunjukkan itu jalannya, ya udah berarti itu jalannya. Tapi ketika kalian pun nggak lanjut ke tahap berikutnya, nggak usah berkecil hati. Akan ada banyak cara
untuk menjadi orang sukses. Setiap pekerjaan itu tuh untuk negara lah. Jadi tidak hanya semata-mata TNI untuk negara, enggak. Semua pekerjaan punya kebanggaan masing-masing, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Buat adik-adik yang mau berjuang, tetap semangat, harus mempersiapkan diri dari sekarang, entah di bagian manapun, di recovery sebelum ada remark. Dan karena waktu kalian masih panjang, dipersiapkanlah dari sekarang sebelum nanti ketika kalian mau seleksi ternyata kalian ada kekurangan. Itu yang diantisipasi. Intinya satu, doa sama diiringi dengan kesiapan kalian. Itu aja mungkin. Luar biasa, terima kasih banyak Kak Sheryl. Ingat ya teman-temannya, berdoa. Terakhir Kak Jihad, silakan memberikan motivasi atau kata-kata penguat untuk adik-adiknya, silakan. Ya buat kata-kata, bukan motivasi sih, kayak ya buat kata-kata aja buat kalian. Jadi gini, sekeras apapun kalian berusaha itu, seberjuangnya apapun kalian, secapek apapun kalian itu, dari 100% keberhasilan kalian itu cuma 1%, karena 99% yang menentukan kalian berhasil atau tidak dalam seleksi apapun itu, mau kedinasan, mau sekolah apapun, mau kalian daftar apapun, itu 99% adalah faktor X. Faktor X-nya apa? Faktor X-nya adalah kedekatan kalian dengan Tuhan. Bagi yang agama Muslim, gimana kalian? Cobalah dulu saya tuh kalau waktu tes tuh ketemu orang yang emang pengemis, kalian kasih uang sedikit apapun kalian punya, ayo berbagi. Kalau enggak, kalau kalian dulu tuh karena saya hidup di kampung dulu, saya sering beli jajanan-jajanan di pinggir jalan tuh, saya selalu minta doa ke bapak-bapaknya. Pak, doain saya Pak, selalu sama saya mau daftar ini, saya mau daftar ini. Kita nggak tahu doa siapa yang bakal dijabah sama Tuhan. Mungkin Pak tukang cilok yang bisa nyala sampai saat saya masuk Torah. Jadi buat yang Muslim khususnya, ayo minta doa ke siapapun, orang tua, minta restu, kedua urusan Tuhan, pasti urusan kalian bakal dipermudah. Dan buat yang non Muslim, saya selalu ingat buat yang non Muslim, kata-kata teman saya bahwa kasih Tuhan tuh kasih Tuhan tuh melebihi segalanya. Tinggalin yang memang harus ke gereja. Intinya yang saya bilang 99 keberhasilan kalian itu di faktor X, 1%-nya itu cuma usaha kalian. Udah, terima kasih. Mungkin itu, maaf ya kalau saya telat tadi, jadi tidak banyak memberikan informasi atau memberikan motivasi. Cuma saya titip satu, kata-kata terakhir saya itu tadi, 99 keberhasilan kalian ada di faktor X, tentang doa, tentang kedekatan kepada Tuhan, yang Muslim tentang sholat tahajud. Ayo, kalau kalian punya hajat, cobalah puasa Senin Kemis, cobalah berbagi sedikit. Dan buat yang non Muslim, kalau emang waktunya ke gereja, karena kasih Tuhan tuh melebihi segalanya. Luar biasa. Ini dari Kak Sheryl, Kak Jihad tuh tiga-tiga itu ingat Tuhan yang pentingnya. Jadi kalian jangan lupa berdoa, jangan lupa minta doa, jangan lupa berusaha juga gitu. Terima kasih banyak untuk satu terakhir. Silakan Kak, silakan. Satu terakhir nih buat adik-adik. Intinya kalau kalian mendahulukan urusan Tuhan, maka urusan kalian juga akan didahulukan sama Tuhan. Itu aja. Luar biasa ya. Yang mau puasa silakan puasa, yang mau sepertiga malam silakan doa sepertiga malam gitu ya. Pada subuh. Ya, ada yang mau subuhan atau mau saat teduh, silakan, terserah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing ya teman-teman ya. Dan juga di sini terima kasih banyak untuk Kak Sheila, Kak Sheryl dan juga Kak Jihad yang sudah berbagi. Ini luar biasa, udah banyak ngasih tips, udah banyak ngasih pengalaman juga, cerita-cerita pengalaman teman-teman. Jadi mudah-mudahan udah dapet ya yang baik-baik dari Kak Sheryl, Kak Sheila dan juga Kak Jihad. Nah, sebelum kita berpisah nih ya, untuk Kak Sheila, Kak Sheryl, dan Kak Jihad juga mungkin boleh di-drop kali Instagramnya biar teman-teman ini bisa follow, bisa tanya-tanya terkait dengan Akmil atau AAU gitu ya, TNI gitu. Kalau boleh aku elaborasi ya teman-teman. Ini teman-teman nanti kan pastinya mau daftar terlebih dahulu. Silahkan buka link pendaftaran apa tadi Kak, tni.ac.id ya? Akmil.id. Akmil.ac.id ya, silahkan. Rekrutmen tni.mil.id. Rekrutmen tni.mil.id. Ya. Nah, silakan teman-teman. Nah, itu ada linknya yang di-share sama Angela Nadia. Terima kasih ya.
Kirim salam sama kucingnya ya Angel ya, tadi kucingnya lucu banget. Silakan itu kalian teman-teman simpan ya, kalian boleh nanti update berita tentang administrasi ya, surat-surat apa yang harus kalian fotokopi, surat-surat apa yang harus kalian bawa, itu silakan dicek di website tersebut. Tapi di Instagram Siap Kedinasan juga pastinya nanti akan kami update, di TikTok juga, jadi kalian jangan lupa untuk follow ya. Lalu kalau misalnya udah itu mempersiapkan tentang akademik, psikotes dan segala macamnya, itu kalian harus memang latihan secara terus-menerus ya. Untuk Akmil tadi kalau misalnya Kak Sheila kasih tahu itu pelajaran-pelajaran di sekolah gitu ya, kecuali biologi. Kalau misalnya untuk mau masuk AAU seperti yang Kak Sheryl tadi bilang itu, kalian cuma bisa lulusan IPA ya, jadi IPS nggak bisa. Jadi untuk ISKL kalau mau masuk AAU harus masuk IPA ya, Dek. Kalau misalnya mau masuk Akmil nggak apa-apa masuk IPS. Nanti katanya nggak suka hitung-hitungan, IPS aja, tapi masuknya Akmil gitu, oke? Nah setelah itu kalau misalnya masalah mental, takut kalah itu ibaratnya gini, kalian misalnya ada gebetan gitu ya, yang penting kalian yakin aja dulu gitu loh. Banyak orang yang suka sama gebetan kalian, yang penting kalian yakin ya. Ketahui love language-nya ya, itu pelajaran yang lain. Pokoknya itu ya, oke? Baik, kita udah berada di akhir acara. Buat kalian yang mau story-story silahkan. Nah itu tuh ada Kak Sheila tuh ngupdate seragam. Ini motivasi lagi ya, ini abang saya. Tuh abangnya Kak Sheila nih, cewek-cewek ada yang kirim salam. Nah silakan ke Instagram Kak Sheila, itu ada, udah di drop belum nih Kak? IG-nya Kak Sheryl udah, tinggal IG-nya Kak Sheila sama Kak Jihad ya. Nah silakan teman-teman, silakan follow ya. Buat yang mau punya seragam baju ketat ya, kalau ke bandara tuh biasanya orang-orang tuh langsung kayak gitu ya. Silahkan, kalian harus mempersiapkan diri. Ini udah mulai dibuka kayaknya pendaftaran untuk TNI ya Kak ya. Pendaftaran udah mulai buka. Udah. Nah, pendaftaran sudah mulai dibuka. Silakan teman-teman yang udah kelas 12 khususnya silakan daftar kalau misalnya memang niat gitu ya. Jangan lupa fisik juga tetap diasah ya. Pull up, apa-apalah itu silahkan, sit up ya, sampai six-pack kalian. OTW Kak, kamu kan masih kelas 9 ya skill ya, yang kelas 12 maksudnya yang mau masuk sekolah kedinasan. Baiklah teman-teman, yang mau story silahkan story ya, yang nggak mau story harus story ya, tag. Instagramnya udah di drop itu sama Kak Sheila juga udah di drop, sheila.nst. Untuk Kak Sheryl itu ada CSILOOY _ Untuk Kak Jihad, mungkin Kak Jihad boleh di drop ya link Instagram aku, aja kali ya. Kalau mau minta fallback bilang aja ya guys, ya aku fallback. Oke deh ya, IG abangnya Kak Asep. Aku yang nanya Jeremy lah, cowok lah yang nanya. Oh mungkin nanya-nanya tips kali ya, nggak apa-apa, boleh silakan di drop sampai link. Kalau ada lagi diaktif, lagi Satgas ke Papua. Oh kirain lagi healing, lagi diaktif. Ya yes, apa Jeremy ya, jadi maaf ya Jeremy. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak partisipasinya. Teman-teman boleh mungkin di unmute ya. Kalian semangat nggak? Dapat ilmu nggak sih kalian? Siap, dapat Kak. Dapat kok. Dapat ya. Dapat lah Kak. Insya Allah untuk umur terlahir. Ayune. Secara nggak sadar kalian ini saingan kalian ada di sini semua. Jadi kalian sebenarnya bersaing di sini. Tapi nggak apa-apa ya, bersaing secara sehat ya teman-teman ya. Ingat jangan insecure ya. Insecure ngapain insecure, nanti nggak dapat doi. Ibaratkan aja Akmil ini adalah doi kalian. Siapa ini? Luis Siahan ini cewek ini senyum-senyum kenapa? Kalian ngapain? Maaf Kak, itu kakak saya Kak. Oh kakak, oh ya nggak apa-apa kalau kakak. Kirim salam ya. Bismillah umur terakhir ya untuk Mufid, semoga di umur terakhir bisa masuk ya, amin ya. Baiklah, sekian acara kita. Request TNI. Apaan si Erna Aini nggak on kamera request. Ya, mungkin di webinar selanjutnya ya teman-teman ya. Saya berharap di webinar selanjutnya itu lebih seru ya. Jangan di off cam kayak gini nih, mau ngomong foto dong. Oh oke. Baiklah, berdasarkan request dari Oscar Damos yang katanya berfoto, dia kayaknya mau mengenang memori kita malam ini ya. Kita kan udah bikin memori ya, udah bikin kenangan ya. Bismillah Kak, minta doanya. Ya, saya doakan. Ingat ya yang tadi kayak Kak Jihad bilang, kalian misalnya jajan, Pak, saya mau masuk Akmil, doain gitu. Kita aja ya. Amin.
Misalnya pesen GoFood, Pak tolonglah doain saya mau masuk Akmil gitu, nggak apa-apa. Yang penting doa aja, semua orang doa gitu ya, oke? Baiklah, tunggu ini admin masih hidup ya, masih bangun ya. Kita mau foto bersama nih, silakan ya. Ya, yang mau rapin hijab kayak Armila silakan. Yang mau sisir-sisir rambut macam Idris silakan. Yang mau cari angle dulu silakan. On cam, kita mau bikin kenangan. Yang mau bikin story silahkan. Tapi ingat kalau kalian mau update jangan waktu mulut aku monyong ya. Ini tolong banget nih guys ya, dari 5 webinar sebelumnya tuh mulut saya mangap semua, jadi tolong pas lagi senyum gitu, oke? Mama. Aduh, telepon dulu. Baik, admin siap ya? Siap ya, oke? Kita foto ya. Dalam hitungan ke 3, 2, 1. 3, 2, 1 gayanya gaya jangan tegang kali gitu loh gayanya, santai aja gitu ya kan. Mau gini boleh macam si Ananda tadi boleh. Coba sekali lagi ya, 1, 2, 3. Iya, sama aja gaya kalian putih. Nggak apa-apa. Baik, sekian webinar kita pada malam hari ini. Saya Ameta atas nama panitia mohon maaf apabila terdapat kekurangan ya. Mungkin bahasa yang tidak mengena di hati, tapi ini bercandaan aja ya teman-teman ya. Kak Ameta ini orangnya sebenarnya lemah lembut gitu ya. Mungkin tadi suaranya agak gede karena emang dari sonanya seperti ini. Jadi jangan ada yang sakit hati ya teman-teman ya. Di sini nggak ada yang sakit hati karena memang kita santai aja gitu konsepnya. Oke? Buat teman-teman terima kasih banyak udah bergabung dari tadi jam 7 sampai sekarang. Silakan kalian sekarang boleh healing, boleh istirahat ya kan. Boleh dengar lagu Tulus silahkan. Mau tidur boleh, mau galau jangan kelamaan gitu ya. Kalau ada kegalauan boleh cerita sama saya nih. Aku pakar cinta soalnya. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Sheila, Kak Sheryl dan juga Kak Jihad. Jangan bosan-bosan kalau misalnya nanti ada webinar berikutnya kita minta izin untuk hadir lagi nggak apa-apa ya Kak ya. Boleh. Iya, selamat bertugas untuk Kak Sheila, Kak Sheryl dan juga Kak Jihad. Ya, terima kasih banyak. Kita bye-bye sarangnya dulu. Bye.